Masihkah engkau mencari alasan untuk berpaling saat rahasia terdalam semesta telah dibeberkan di hadapanmu jauh? Sebelum peradaban mengenal lensa, mikroskop atau satelit pemantau cuaca, jika partikel atom dan luasnya galaksi belum membuatmu bersimpuh, maka dengarkanlah kesaksian dari kegelapan yang tak terjangkau tangan manusia pada abad ke-7. Bayangkan seorang Muhammad SAW berdiri di tengah daratan kering Mekah, sebuah wilayah yang terpisah ribuan mil dari samudera dalam yang gelap. Namun Al-Quran dalam surah An-Nur menggambarkan kondisi kegelapan di dalam lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak lagi, di atasnya awan. Pada zaman itu, manusia hanya mengenal ombak yang pecah di pantai. Tidak ada teknologi selam, tidak ada kapal selam, dan tidak ada alat ukur tekanan air. Namun sains modern, melalui penelitian V.V. Shulaikin, baru menyadari di abad ke-20 bahwa di kedalaman samudera terdapat internal waves atau gelombang dalam yang terjadi di antara lapisan air dengan densitas yang berbeda. Di bawah sana kegelapan begitu pekat hingga jika manusia menjulurkan tangannya, ia hampir tidak dapat melihatnya. Bagaimana mungkin seorang pria di tengah gurun pasir bisa mendeskripsikan struktur fisik interior samudera yang berlapis-lapis jika bukan sang pencipta lautan itu sendiri yang berbicara? Lalu arahkan perhatianmu pada besi yang kau gunakan setiap hari pada kendaraanmu, pada gedung-gedung pencakar langit. Al-Quran dalam surah Al-Hadid menyatakan, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Kata turunkan, ansalna, selama berabad-abad dianggap sebagai kiasan. Namun astronomi modern dan penelitian geofisika oleh para ilmuwan seperti Armstrong dari NASA mengungkap fakta yang menggetarkan. Besi tidak terbentuk di bumi. Suhu matahari kita tidak cukup panas untuk memproduksi atom besi. Besi hanya bisa terbentuk di bintang-bintang raksasa di luar sistem tata surya kita melalui ledakan supernova, lalu diturunkan ke bumi melalui meteorit miliaran tahun lalu. Di zaman di mana manusia mengira besi berasal dari perut bumi seperti batu lainnya, Al-Quran sudah menegaskan bahwa materi ini adalah kiriman dari langit. Tataplah langit biru di atasmu. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Anbiya bahwa langit adalah atap yang terpelihara, Saqfan Mahfuzah. Di abad ke-7, orang mengira langit hanyalah ruang kosong atau kubah hiasan. Tidak ada yang tahu tentang radiasi ultraviolet yang mematikan. Tidak ada yang tahu tentang angin surya atau meteor yang mengancam kehidupan. Baru pada abad ke-20, ilmuwan menemukan adanya sabuk radiasi Van Allen dan lapisan magnetosfer serta ozon yang berfungsi persis seperti perisai fisik. Mereka menyerap radiasi berbahaya dan membakar meteor sebelum menyentuh tanah. Tanpa atap yang terpelihara ini, kehidupan di bumi akan punah dalam sekejap. Tanpa satelit atau sensor radiasi, bagaimana seorang yang buta huruf bisa mengetahui adanya sistem keamanan global yang melindungi seluruh umat manusia? Dan lihatlah bagaimana dunia ini berakhir bagi setiap kita. Al-Quran menceritakan bahwa di hari kiamat matahari akan digulung ke wirat. Fisika modern melalui teori evolusi bintang menjelaskan bahwa setiap bintang, termasuk matahari kita, memiliki masa pakai. Ketika bahan bakar hidrogennya habis, ia akan kehilangan gravitasinya, membengkak, lalu runtuh ke dalam dirinya sendiri. Sebuah proses penciutan dan pemadaman cahaya yang secara mekanis persis seperti digulung. Pengetahuan ini baru didapat setelah manusia memahami fusi nuklir dan hukum termodinamika di era modern. Sungguh ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah fakta-fakta yang terkunci rapat dalam rahim waktu, yang kuncinya baru ditemukan manusia melalui teknologi bernilai triliunan dolar. Namun kunci itu telah diserahkan kepada seorang pria yatim piatu di tengah padang pasir 1400 tahun yang lalu, sebagai bukti yang tak terbantahkan. Jika semua tanda ini masih kau anggap kebetulan, maka tanyakan pada nuranimu, mungkinkah serangkaian kebetulan ilmiah ini lahir dari tangan seorang manusia yang tidak pernah membaca satu buku pun dalam hidupnya? Yang ini adalah bukti nyata bahwa Allah ada, dan Dia sedang berbicara kepadamu melalui ayat-ayatnya.